Nah, sesuai drama tadi, hari ini kita mau ngobrolin yang namanya gosip. Oh, aku menghalangi. Oke, saya pindah. Sini aman? Oke. Kita mau ngobrolin yang namanya gosip. Masih temanya di Watch Your Mouth. Part yang ketiga hari ini temanya adalah gosip. Ada yang suka gosip di sini tolong angkat tangan. Ngaku, 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 ngaku. Nah, yang angkat tangan ini tolong dimusuhin ya. Enggak, bercanda. Semua orang suka gosip. Saya pun suka yang namanya gosip, suka banget. Tapi kita mau belajar apa itu gosip. Menurut KBBI, gosip itu apa sih? Gosip adalah obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang seseorang. Jadi gosip tuh nggak ada hubungan sama fakta atau enggak, kejadian atau enggak. Gosip berhubungan sama ini nih, cerita negatif tentang seseorang. Jadi kapanpun kamu mau cerita negatif, mau itu kejadian mau itu enggak, itu udah termasuk yang namanya gosip. Nyinyir, julid, gibah. Nah pertanyaannya kenapa semua orang suka gosip? Oh, sampai ada ayat khususnya, Amsal 8 ayat 18 ayat 8. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Woi, semua orang suka fitnah. Next, kenapa semua orang suka gosip? Yang pertama, karena FOMO. Wih, fear of missing out. Biasanya orang-orang kayak gini nih, dia gak mau ketinggalan info. Dia cari info, ada gosip apa, kok Agung cerita terakhirnya gimana. Terakhir dia buka bar gimana, enggak ya, itu gosip ya. Sorry. Next, gosip berisi info menarik atau mengejutkan. Iya gak sih, gosip biasanya infonya menarik. Kayak tadi drama, menarik banget. Alicia ternyata caper di sekolah. Wah dia caper sama guru, dia caper sama cowok. Wah, parah Alicia. Nggak itu contoh. Ingat contoh. Next, seringkali berawal dari curhat. Ih, sebel sama guru kimia itu. Ngasih tugas banyak, ngasih PR banyak. Disuruh belajar bab 5 yang keluar bab 7. Sebel banget. Killer lagi gurunya. Kayaknya itu jomblo deh gurunya deh. Gak ada yang mau deketin, judes gitu gurunya. Nah, berawal dari curhat, berubah jadi gosip. Tuh, yang keempat, bisa menjadi jokes yang menyenangkan. Wow, ini biasa contohnya kayak gini ya. Misalkan ada seseorang yang ngambil keputusan yang kurang tepat. Cenderung gini menurut kebanyakan orang, maaf ya, bodoh. Nah, biasanya orang lain bakal ngomongin tuh, oh dia kok bisa ngambil keputusan gitu ya, bodoh banget. Pasti pendidikannya rendah, hahaha. Biasanya dari gosip berubah jadi jokes yang, wah kalau jokes berarti pengen lagi. Wah asik ya gaul sama si ini ya. Oh emang layak dia diceritain. Emang aduh bodoh banget emang. Yang kelima, untuk mempengaruhi orang lain. Nah biasanya orang kayak gini tuh yang punya dendam. Punya kepahitan, punya rasa nggak nyaman sama seseorang. Biasanya dia berusaha mempengaruhi orang lain lewat gosip. Contohnya cinta segitiga. Ada yang terlibat cinta segitiga di sini? Ngaku ada yang terlibat cinta segitiga di sini? Nggak ada yang mau ngaku, nggak apa-apa. Emang nggak ada ya. Ini saya tukang gosip. Belum, santai. Nah di dalam cinta segitiga biasanya gitu tuh. Ada cowok namanya Anwar, gue gak tahu kenapa di otak gue namanya Anwar ya. Yang kebayang mungkin ya dia perlu didoain. Tuhan tolong doakan namanya Anwar. Si Anwar ini deketin sama satu cewek A misalkan ya contohnya ya. Tapi si Anwarnya suka sama cewek B. Nah cewek A-nya ngomong sama si Anwar, Anwar jangan deket-deket sama si cewek B. Dia kalau makan soto pakai tangan, jorok banget. Udah jangan dideketin. Nah berusaha mempengaruhi orang lain lewat gosip. Next yang keenam. Untuk menunjukkan pada orang lain kalau kita punya value lebih daripada orang yang kita bicarakan. Sombong. Wih gue pengen pamer tapi gimana caranya? Gosip. Tahu nggak sih kok ini bukan yang mau ngomongin ya. Nah ini biasanya kalau kata depannya gitu belakangnya pahit nih.
Ini bukan yang mau ngomongin ya kok ya. Tapi tahu nggak sih, masa si Sabrina nilai agamanya 60 sih? Oh, itu masih bagus. Itu masih bagus ya. Oh, itu bersyukur. Masa Sabrina nilai agamanya 60 sih? Wih, pasti keluarganya banyak masalah ya kok ya, kasihan ya. Ini kita doain ya. Nah, tujuannya sombong. Aku aja bisa loh kok dapat 90, masa Sabrina 60 sih? Ada sombong di situ. Lewat gosip. Jadi gosip tuh memang menyenangkan guys. Gosip memang fun. Tapi fakta yang harus kita pelajari hari ini adalah gosip selalu merusak orang lain. Gosip selalu merusak orang lain. Siapa yang pertama kali dirusak? Next. Yang digosipin. Yang digosipin pasti rusak. Ayatnya. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Setiap orang kita pasti punya cerita yang sensitif buat diceritain ke kebanyakan orang. Pasti kita cuma cerita yang rahasia, sifatnya rahasia ke orang-orang tertentu yang kita percaya, ya enggak? Coba kamu bayangin kalau misalkan orang yang kita percaya tersebut ngebocorin cerita kita, rahasia kita ke orang lain. Atau tanpa disengaja cerita kita udah tersebar kemana-mana. Pertama yang dirusak apa sih? Rasa percaya kita, ya gak sih? Wah, gue jadi gak bisa percaya lagi sama Ko Alvin, cerita gue bocor di situ. Waduh. Belum lagi gini. Kayaknya natural banget keselnya. Belum lagi gini. Cerita yang kita dengar dari orang lain, cerita yang kita terima, itu enggak 100% kita tangkap, ya gak sih? Pasti ada missing informationnya, pasti ada. Dan ketika kita menceritakan cerita kita kepada orang lainnya lagi, itu pasti gak akan bisa 100%. Jadi ada informasi yang dikurangin lagi. Misalkan Naya cerita ke Ko Alvin, itu informasi udah berkurang. Ko Alvin cerita ke istrinya, informasi berkurang. Istrinya cerita ke anaknya, informasi berkurang. Anaknya cerita ke omanya, cerita berkurang. Omanya cerita ke suaminya, cerita berkurang. Tahu-tahu seluruh Bandung punya persepsi yang salah tentang Naya. Ini kejadian loh. Ini kejadian asli loh. Banyak orang yang punya persepsi yang salah, image yang rusak gara-gara digosipin. So hati-hati, gosip merusak orang yang digosipin. Next. Gosip, ya siapa lagi yang dirusak? Yang mendengar gosip. Kalau kita lihat, ayatnya dulu. Ayatnya di Amsal 17 ayat 4, versi BMK ya ini ya. Orang jahat menuruti saran-saran yang jahat. Pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan. Kalau kita lihat drama tadi, peran saya adalah orang yang mendengarkan gosip. Yang tadi nguping. Karena fun ya. Oh ternyata Alicia orang gitu ya. Nah ketika saya mendengarkan gosip, ada muncul persepsi terhadap Alicia. Ketika Alicia muncul, oh ini yang caper. Oh ini yang punya cita-cita tinggi tapi gak mampu. Oh ini orang yang ini. Nah, jadi percaya sama fitnahan. Percaya sama fakta yang gak jelas. Jadi orang yang mendengar gosip juga rusak. Hati-hati. Kok saya emang gak ngegosip sih cuma dengerin. Sama rusak. Karena kita percaya sama persepsi yang salah. Alright? Yang ketiga. Siapa yang rusak? Yang ngegosipin. Loh kok bukannya enak yang ngegosip, kenapa jadi rusak? Ayatnya, Amsal 25 ayat 9-10 ngomong gini. Salah faham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut. Dan namamu cemar seumur hidup. Kalau kamu suka keceplosan, buka cerita teman kamu sendiri ke orang lain, hati-hati sama label mulut bocor, gak bisa dipercaya. Karena dengan kamu punya label tersebut, kamu mempersedikit circle pertemanan kamu. Gak akan ada yang mau bersahabat sama kamu. Jadi kalau kamu hobinya gosip, otomatis kamu rusak. Tadi
tadi kan Rio Kokwek itu kan tadi bergosip ya di sini ya. Itu kalau misalnya dramanya diterusin, lama-lama Koko yang mendengarkan tuh kayak, oh ini orang bertiga tuh mulutnya bocor juga ya. Nah gue gak akan mau cerita ke mereka. Nanti cerita gue disebarin. Ya gak sih? Jadi jangan bergosip. Terus gimana sekarang? How to control gossip? Gue yakin kalian punya banyak cara buat kontrol gosip. Batasin pendengaran tentang gosip, jangan bergosip. Banyak banget caranya buat bisa kontrol gosip. Tapi yang mau gue sharingin adalah poin dasarnya. Value dasarnya, gimana caranya kalian bisa berhenti bergosip. Dengan dimulai dari sebuah pertanyaan. What do you want to be known for? Kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Di save ya, pertanyaannya di save ya di otak kalian ya. What do you want to be known for? Next. Amsal 18 ayat 21 ngomong gini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Save ini baik-baik. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup dan atau merusaknya. Kamu mau dikenal sebagai orang seperti apa? Kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Saya minta 2 orang maju ke depan. Jangan Jason lagi ya, capek. Sabrina boleh, Sabrina? Maju ke depan. Kamu namanya siapa? Yosua, boleh maju ke depan. Yosua, coba kamu pikirkan, kamu puji Karen. Kamu puji Karen apapun yang kamu lihat dari Karen. Atau misalnya, Karen kan betul ya? Nah, takut salah. Atau kamu kalau udah kenal Karen, kamu boleh puji kepribadiannya, boleh. Sabrina, kamu puji cowok Ko Jeremy. Kamu puji dia apapun, entah secara fisik, kalau kamu kenal orangnya boleh puji kepribadiannya. Oke, pikirin ya. Kamu puji apa sama ke Karen? Wah, Karen rambutnya bagus banget. Oh, rambutnya bagus banget. Sabrina, kamu mau puji apa ke Ko Jeremy? Orangnya dewasa. Orangnya dewasa. Karen, kamu waktu dipuji sama Yosua, perasaan kamu gimana? Biasa aja. Tolong jangan biasa aja demi khotbahnya supaya lebih ngena. Bilang aja happy. Senang. Happy guys, happy dia. Happy, dipuji happy. Jeremy, tadi kamu waktu dipuji gimana perasaannya? Seneng lah. Wih, seneng lah. Oke, boleh tepuk tangan buat mereka berdua. Mulai duduk lagi. Jadi waktu dipuji, Karen happy. Biasa aja. Enggak, happy tadi happy ya. Sekarang coba bayangin. Ada 2 buah universe. Oh, kita mainannya multiverse sekarang. Karena Marvel udah mainan multiverse, kita ikutan. Di universe A, anak-anak lighters hidupnya biasa aja. Ada sekelompok anak yang suka bergosip, ada yang gak suka gosip. Biasa aja. Di universe B, perhatian baik-baik. Semua anak-anak lighters yang keluar dari perkataannya ada perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kebaikan, perkataan yang penuh support, perkataan yang penuh kebenaran. Setiap orang yang ketemu anak-anak lighters jadi happy. Setiap anak-anak orang yang ketemu anak-anak lighters yang tadinya putus asa jadi penuh semangat. Kalian bayangin dampak seperti apa yang dilahirkan dari universe B. Pertanyaannya, kalian pilih universe yang mana? Universe ini adalah masa depan kalian. Ini adalah masa depan kalian. Kalian mau pilih yang A atau yang B? Ingat, lidah bisa menyelamatkan hidup atau merusaknya. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih yang B, ada 1 ayat tambahan buat kalian. Filipi 4 ayat 7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kamu mau kontrol gosip,
kamu mau enggak gosip, kamu enggak jadi pelaku gosip, kamu enggak mau dengerin gosip, langkah pertama, izinkanlah hati dan pikiranmu ada dalam Kristus Yesus. Biar roh Allah yang menguasai kamu. Langkah pertama, langkah keduanya, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau kamu melakukan ayat ini, kamu melakukan kedua ayat ini, gue yakin dengan otomatis kalian akan membatasi telinga kalian. Ketika kalian ngedengerin, aduh si Stanley lagi gosip, dah, stop. Gak mau dengerin lagi. Ketika kamu melakukan ayat ini, kok Gary lagi gosip, stop kok, jangan gosip. Berani negur. Ketika kamu ngelakuin ayat ini, jadi bisa jaga batasan ketika berbicara. Sekali lagi pertanyaannya, what do you want to be known for? Lidah bisa merusak dan menyelamatkan hidup. Pilihannya ada di kamu. God always be with you. Mari kita berdoa. Bapa, thank you buat hari ini. Kita belajar bahwa gosip memang menyenangkan. Kita gak sadar kalau kita suka bergosip. Tapi kami tahu hari ini gosip merusak Tuhan. Gosip merusak semua orang dan kami gak mau jadi perusak Tuhan. Kami mau punya lidah yang menyelamatkan hidup Tuhan. Kami mau punya budaya yang menyelamatkan hidup satu sama lain, saling support, saling bangun Tuhan. Karena itu bantu kami Tuhan, bantu mulut kami, bantu hati kami Tuhan. Thank you Bapa, thank you Yesus, thank you Roh Kudus, haleluya, amin.